told your friend you're not okay? Tell me what's wrong and why. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Witanbu. Apa kabarnya hari ini? Semoga kabar teman-teman dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan senantiasa berbahagia. Nah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan pembuatan skema instalasi ya. Itu hanya contoh teman-teman, jadi teman-teman bisa amati, tiru, dan modifikasi. Nah, setelah teman-teman membuatnya, teman-teman bisa cek tuh alat apa atau komponen apa yang sudah bisa dipasang atau ada yang perlu dicari lagi. Nah, jika komponen-komponen yang sudah ada itu bisa dikerjakan, silahkan dikerjakan. Yang mana duluan, terserah teman-teman. Cuma kalau saya cenderung pada penanganan baterai. Kenapa kok baterai? Karena baterai menurut saya penanganannya lebih rumit dibandingkan komponen lain. Kenapa? Baterai itu perlu dicas penuh, kemudian cek tegangannya, kemudian dicek kapasitasnya, dan ketika kita akan mengepak, kita juga harus menyusun kapasitas-kapasitas yang berbeda tersebut, sehingga antara satu packing dengan yang packingan yang lain itu hasilnya nanti bisa seimbang meskipun tidak sama persis. Nah, bagaimana saya melakukannya? Saya melakukannya dengan pelan-pelan ya, karena saya juga masih belajar. Jika teman-teman ingin belajar bersama-sama dengan saya, ayo tonton videonya. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why. Halo teman-teman, terima kasih sudah memutuskan untuk melanjutkan menonton video ini. Nah, yang saya bawa ini adalah baterai lithium ion 18650 yang sudah saya kumpulkan. Jumlahnya sekitar 26 biji. Nanti akan saya pasangkan dengan solar panel 20 watt peak, ada dua, jadi 40 watt peak. Nah, masalahnya adalah saya tidak tahu apakah nanti baterai ini cukup atau tidak, karena untuk mengetahui cukup tidaknya kita harus tahu dulu kapasitas real dari masing-masing baterai ini. Nah, untuk itu nanti kita cek masing-masing kapasitas realnya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman harus cas dulu kalau mau mengecek kapasitas agar hasilnya mendekati kenyataan ya, tidak terlalu jauh gitu ya. Untuk ngecas bisa menggunakan alat apa saja sebenarnya ya. Bisa menggunakan litokala, bisa menggunakan X-Star, atau kalau saya menggunakan ini adalah modul power bank sebenarnya. Jadi kalau teman-teman di rumah punya modul power bank, itu bisa juga digunakan. Nah, tapi seandainya tidak punya atau belum punya dan mau membuat, itu juga bisa. Bahkan menurut saya ini lebih bagus. Jadi kita hanya memerlukan ini saya yakin teman-teman sudah familiar sekali. Ini adalah modul TP4056. Nah, kenapa orang sering menggunakan ini? Alasan utamanya adalah ini sudah ada proteksinya. Jadi ketika baterai sudah sampai pada tegangan 4,21, maka arus dari TP4056 ini akan memutusnya atau cut off, sehingga baterai kita aman dari overcharging. Tapi pastikan membelinya yang sudah ada proteksinya ya. Ini proteksinya, sedangkan ini adalah BMS-nya, BMS1S. Jadi aman teman-teman. Nah, selain modul TP4056 ini, kita juga harus membelinya holder baterai atau tempat baterai. Jumlahnya terserah, tergantung dari keperluan saja, dan saya yakin membuat ini tidak akan rugi teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah memutuskan untuk berkecimpung atau bermain di baterai lithium 18650, alat seperti ini akan pasti berguna dan selalu berguna ya, karena kita nanti akan ngecek, ngecas, dan lain sebagainya. Ada satu lagi yang ketinggalan. Nah, saya juga punya ini alat yang sederhana, satu fungsi tapi manfaat banget menurut saya. Alat apa ini? Saya yakin teman-teman juga sudah tahu. Nanti akan kita bahas sama-sama di meja kerja. Oke? Sekarang kita bawa saja ini ke meja supaya lebih terang ya. Di sini cahayanya kurang. Nah, teman-teman sebelum melakukan pengecasan bisa lakukan penandaan baterai. Jadi ini baterai bisa kita beri nomor seperti ini. Jadi nanti memudahkan kita ketika kita sudah mendapatkan nilai kapasitas realnya, kita tinggal menuliskan di sini dengan spidol ataupun dengan
stiker. Ini diberi nomor seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, apalagi yang akan kita lakukan, ikuti terus video ini. Baiklah, yang akan pertama kita lakukan adalah kita akan mengecek tegangannya dulu sebelum dicas. Coba kita cek. Ini sudah seminggu saya diamkan, berapakah tegangannya? 4 ya, tepat 4,00. Nah, nanti kita cek seperti ini satu persatu. Nah, untuk yang pertama saya akan gunakan modul powerbank ini sebagai pengecasan ya. Nah, caranya sangat mudah, kita tinggal tempatkan pada modulnya seperti ini. Ini bagian min, ini plus. Jangan terbalik kayak ini, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita perlu charger HP. Tinggal kita masukkan seperti ini. Dan ini kita masukkan ke jaring-jaring PLN. Nah, kita lihat di sini. Ini ada LED warna merah yang berkedip. Itu tandanya bahwa modul ini sedang mengecas baterai 18650 ini. Dan nanti ketika penuh, maka kedipan ini akan berhenti. Masalahnya adalah saya kurang tahu apakah berhentinya itu cut off atau hanya sekedar tanda penuh. Jadi kalau memang tidak ada cut off, maka kita harus selalu memantau agar ketika baterai sudah penuh, kita bisa segera mencabutnya. Nah, ini kita biarkan seperti ini hingga nanti dia penuh. Nah, jika teman-teman memutuskan untuk membuat alat cas sendiri, jadi bisa gunakan yang sudah saya katakan tadi, modul TP456 ini, 4056 ini. Nah, ini tinggal kita sambungkan dengan holder baterai ya. Jadi kita solder di sini. Ini ada bagian B plus berarti baterai plus, B min baterai min. Nanti kita sambungkan sesuai dengan kutubnya ya. Polaritasnya jangan sampai terbalik. Oke, saya akan panaskan soldernya terlebih dahulu. Nah, solder sudah panas. Kita akan sambungkan kabel dari holder ini ke modul TP4050 ya. Sekali lagi pastikan tidak boleh terbalik. Nah, kita beri timah dulu pada bagian terminalnya. Positif, yang negatifnya. Nah, kemudian kita sambungkan. Jika sudah demikian, maka caranya pun sama. Jadi tinggal kita isikan baterainya. Coba kita tes dulu nih baterainya berapa volt. 4,13 ya. Jadi kita masukkan. Pastikan tidak terbalik ya. Sekali lagi. Ini min, ini plus. Kita pasang seperti ini. Nah, kalau sudah yakin tidak terbalik, kita ambil charger lagi. Sebentar ya, saya ambil charger dulu. Oke, kita pasang charger. Seperti ini. Dan kepala charger kita masukkan ke listrik atau jaring-jaring PLN. Nah, perhatikan. Di sini ada tanda merah. Itu artinya modul TP4056 ini sedang ngecas baterai ini. Ya. Dan nanti ketika penuh, ya, bagusnya modul ini adalah dia akan memberikan indikator warna biru, lampu LED biru menyala. Nah, selain indikator, dia juga menunjukkan bahwa ini cut off. Jadi sangat aman jika kita menggunakan modul TP4056 ini. Nah,
pada prakteknya nanti ini bisa teman-teman buat bukan hanya satu, bisa 2, bisa 3, 4, sesuai dengan keperluan dari teman-teman ya. Semakin banyak baterainya, kita bisa buat chargernya ini juga banyak, sehingga akan mengurangi waktu pengecasan. Jadi pengecasan bisa lebih cepat. Nah, jika ini sudah penuh ya, nanti kita tunggu sampai penuh. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan cek kapasitasnya. Nah, sambil menunggu baterai ini penuh, kita bisa persiapkan alat untuk cek real capacity baterainya. Sebenarnya akan lebih mudah jika menggunakan alat seperti litokala ya, tapi jika tidak memilikinya, kita bisa membuat atau merakit dengan alat seperti ini. Ini harganya murah, kemudian fungsinya cuma satu sih sebenarnya, tapi cukup manfaat menurut saya, karena nilai yang dihasilkan dari alat ini nanti akan dipakai dalam perhitungan untuk menyesuaikan antara photovoltaik dengan kapasitas baterai ya. Nah, alat ini namanya JB2L3. Sebelum bisa digunakan, alat ini harus kita rakit dulu agar bisa digunakan dengan baik. Nah, di sini ada 3 tombol. Ini tombol OK, tombol plus minus. Ini nanti untuk setting berapa kedalaman atau berapa tegangan yang akan dikuras. Misalnya dari 4,2 ke 3 volt misalnya ya. Kalau defaultnya ini 3 volt ya. Nah, sedangkan pada bagian kiri ini ada 4 terminal. Yang ujung kiri dan kanan kalau dilihat sini adalah R. Ini untuk menempatkan resistor ini ya, resistor ini seperti ini nanti kita pasang. Fungsinya adalah ini sebenarnya untuk mengkonsletkan atau pengganti beban. Nah, ini ada 2 buah resistor dibawakan dari pabriknya. 7,5 ohm, 5 watt. Nah, digunakan berapa, 1 atau 2 ini sama saja. Jadi ketika kita menggunakan 2 di paralel, ini nanti resistannya akan menurun menjadi 3,25, dan ini artinya akan semakin cepat pengurasannya. Nah, cuma kelemahannya kalau kita menggunakan 1 nanti akan lama proses dischargingnya. Nah, itu aja sebenarnya. Ya, jadi terserah teman-teman mau menggunakan 1 resistor atau 2 resistor, itu sama saja. Ya, bedanya tadi hanya pengukurannya nanti akan lama seandainya menggunakan 1 resistor. Cuma menurut saya ini baik bagi baterainya karena penurunannya secara perlahan, jadi alatnya ini akan mendeteksi lebih detail. Mungkin akan selisih, tapi selisihnya juga saya yakin tidak akan banyak. Oke, ini saya rakit dulu, kemudian nanti setelah baterainya penuh akan kita cek berapa sih kapasitas dari baterai-baterai tersebut. Baiklah teman-teman, sekarang kita lanjutkan. Kita perhatikan untuk charger TP4056 ini sudah warna biru, itu artinya ini sudah full dan ini sudah cut off ya, jadi tidak ada arus lagi mengalir dari TP4056 ke baterai. Begitu juga untuk modul power bank ini sudah tidak berkedip, itu artinya juga sudah penuh. Nah, jika ini sudah penuh, kita lepas kepala chargernya dan sementara kita akan membuat alatnya dulu, bukan membuat sih namanya, merakit alatnya dulu. Nah, kita perhatikan pada bagian belakang. Nah, di sini ada tulisan R sebelah kiri dan R sebelah kanan. Ini tempat pemasangan resistor, bolak-balik tidak mengapa ya. Kemudian yang di tengah ini adalah positif baterai. Nah, ini sudah saya sambungkan ya, yang merah adalah positif, yang hitam adalah negatif. Nah, setelah itu kita tinggal memasang resistornya. Resistornya saya gunakan 1. Oke, kita kencangkan. Jika nanti ini akan dibuat permanen, bisa juga disolder pada bagian bawahnya sehingga lebih kuat. Nah, ini sudah jadi. Nah, sekarang
kita akan coba. Nah, kita memerlukan charger HP juga. Nah, tapi charger HP di sini ini bukan untuk ngecas baterainya. Nah, tetapi untuk menjalankan modul ini untuk membaca ketika baterai itu diberikan beban sehingga dia turun secara perlahan-lahan, dan alat ini menghitung kapasitasnya. Di sini ada 3 keterangan. Yang paling bawah ada voltase. Nanti di sini akan bergantian voltase, ampere, dan kapasitas. Oke, kita ambil salah satu. Oke. Nah, oke. Kita sisihkan dulu. Nah, ini kita akan masukkan, jangan sampai terbalik ya, ke dalam holdernya. Plus, ya oke. Nah. Setelah itu kita pasangkan kita masukkan chargernya. Otomatis akan membaca tegangan dari baterai ini adalah 4,22 volt. Ini penuh ya. Dan sebelum kita atau kita lakukan pengecekan, kita bisa setting di sini. Kita lihat tanda plus. Nah, ini artinya nanti baterai akan dikuras dari 4,2 sampai 3 volt. Nah, bisa kita setting misalnya menjadi 2,9 atau 2,7 ya, atau 3,1, itu terserah teman-teman sekalian ya. Tapi kalau saya akan gunakan yang defaultnya saja. Jadi nanti baterai ini akan dikuras dari 4,22 volt tadi hingga ke 3,0 volt. Oke. Jika sudah siap begini, kita tinggal tekan OK saja. Maka proses perhitungan kapasitas akan dilaksanakan. Oke, kita mulai. Ini akan berjalan cukup lama ya teman-teman. Jadi video ini akan saya skip dulu. Setelah berjalan sekitar 1 jam, perolehan kapasitas tercatat di sini 1,063 dan tegangan 3,62, sedangkan arusnya 0,485. Nah, ada yang berubah di sini teman-teman. Di sini saya tambahkan heatsink karena ternyata resistor yang kita gunakan sebagai discharging atau beban ini sangat panas. Nah, ini juga saya tempelkan termometer. Bisa dilihat di sini suhunya 56,5 derajat Celcius. Jadi teman-teman jika ingin menggunakan alat ini ya, sebelum dipakai saya sarankan gunakan heatsink terlebih dahulu. Meskipun sebenarnya resistor itu kuat terhadap suhu hingga lebih dari 60 derajat, tapi dengan ditambahkan heatsink saya kira akan lebih aman. Ternyata dengan menggunakan alat ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Nah, jadi saran saya seandainya menggunakan alat ini, gunakan lebih dari 1 sehingga akan mempercepat proses cek kapasitasnya. Jika kita sudah mendapatkan nilai kapasitas dari baterai yang kita ukur, kita bisa tuliskan nilainya pada baterai tersebut menggunakan spidol atau menggunakan stiker. Tapi kali ini saya akan menggunakan stiker. Kita tuliskan nilainya yang kita dapat dari hasil pengukuran agar nantinya bisa kita urutkan ya dengan rata ya, sehingga nanti hasil dari packingan yang satu dengan yang lainnya akan relatif seimbang. Nah, ini sudah saya tuliskan. Baterai nomor 1 nilainya 2399 mAh. Nah, agar kuat kita bisa tambahkan stiker isolasi ya, isolasi bending seperti ini agar tidak hilang atau tidak lepas. Nah, seperti ini sudah jadi.
Nah, jadi lakukan ini satu demi satu pada baterai-baterai yang akan kita gunakan dalam sistem PLTS. Nah, jika itu sudah selesai, maka baterai akan siap untuk di packing. Oke, saya akan lanjutkan untuk menyelesaikan 26 baterai. Ini baterai sudah selesai. Nah, sekarang saya akan buat baterai ini menjadi 3 bagian yang nantinya akan dirangkai dengan BMS. Nantikan video berikutnya.